Kamu bisa nebak nggak? Ini casing harganya berapa? Halo semua, Jun di mana? Casing. Apakah ini menjadi satu bagian yang penting untuk sebuah PC atau hanya sekedar ada? Apakah kita perlu beli yang mahal atau beli yang murah aja lah? Yang penting bisa dipakai buat rumah PC-nya. Saya punya cerita nih. Zaman dulu saya pernah mengalami masa-masa di mana casing itu menjadi bagian yang sangat nggak penting dalam hidup saya. Jadi setiap kali mau ngerakit PC, itu kalau punya duit 500.000, daripada buat beli casing, mendingan buat upgrade hardware, ya kan? Yang nyata-nyata bakal menambah performance. Dan akhirnya siklus itu berulang terus-terusan. Setiap kali punya duit 500.000, yang rencananya mau beli casing, akhirnya nggak jadi. Buat tambah-tambah, beli RAM baru, atau upgrade GPU, atau upgrade prosesor, dan segala macam lah ya. Dan akhirnya PC-nya selama bertahun-tahun cuma ditaruh di atas kardus motherboard. Dan nggak pernah ada masalah sih selama itu. Cuma setelah lumayan dewasa, akhirnya mulai berpikir bahwa ternyata casing itu penting banget, Bre. Dan yang saya lakukan selama bertahun-tahun sebelumnya ternyata sangat beresiko membuat PC saya rusak. Karena kalau nggak ada rumahnya, kamu minum nggak sengaja ketumpahan. Terus lagi hujan, gentengnya bocor, kena langsung ke PC. Atau mungkin kesenggol, ada yang patah dan segala macam. Rusaknya bakal langsung seketika. Dan dengan mengorbankan duit yang mungkin cuma sekedar 500 ribuan, kamu meresikukan PC yang berjuta-juta itu bisa rusak. Nah, untungnya sekarang pabrikan casing itu membuat casingnya dengan model yang bagus-bagus. Cakep-cakep, ada RGB, bentuknya juga cantik-cantik. Untuk memikat orang semakin tertarik untuk menggunakan casing. Nah, di video ini kita akan bahas hal-hal apa aja yang perlu kamu perhatikan saat mau beli casing. Dan sebelum kita mulai, ini adalah Armageddon Nimitz N3. Harga casing ini cuma sekitar 350 ribuan. Udah bener belum tebakan kamu? Langsung aja, hal pertama yang harus kamu perhatikan saat mau beli casing adalah dimensi pastinya. Dimensi dari motherboard yang kamu punya itu harus cocok dengan dimensi dari casingnya. Kalau kamu pernah dengar standar dimensi salah satunya itu adalah ATX, terus ada MATX atau Micro ATX, kemudian ada ITX, itu yang paling kecil. Nah, Armageddon Nimitz N3 ini dia ukurannya adalah ATX. Jadi dia bisa muat motherboard yang gede. Nah, secara logika, kalau dia muat motherboard yang gede, berarti dia juga muat motherboard yang kecil. Tapi di sini nih yang mau saya kasih tahu, bahwa kalau kamu beli casing segede ini dan kamu pasang motherboard yang kecil, dia bakal ada di sini doang nih motherboardnya. Jadi bakal ada banyak ruang kosong di sini. Dan ini nanti bakal jadi tantangan tersendiri karena yang pertama, karena dia sampingnya itu transparan, bisa dilihat dari luar, maka bakal kelihatan kurang manis kalau terlalu banyak ruang kosong. Kemudian hal kedua yang harus kamu perhatikan adalah kalau pakai motherboard kecil di casing segede ini, pengaturan kabel. Jadi lebih susah karena kabelnya bakal banyak terekspos, nggak bisa disembunyiin di belakang motherboard. Ditambah lagi, kadang-kadang nih ya, layout dari motherboardnya, tempat nyolokin kabel-kabel power dan segala macam, itu nggak selalu sama. Dan bisa jadi dengan layout yang berubah-ubah dan berbeda-beda setiap motherboard, kalau dipasang di casing ini, kadang-kadang kabelnya bisa harus dengan dipasang di sini, dia bakal kelihatan menjuntai-juntai nggak rapi gitu lah ya. Atau mungkin ada yang harus pasang di atas dan kabelnya nggak nyampe. Banyak banget tantangan yang bisa kamu hadapi. Nggak selalu, tapi berpotensi untuk seperti itu. Jadi saran saya kalau kamu mau beli casing, belilah yang sesuai dengan ukuran motherboard yang kamu punya. Selain dimensi motherboard, kamu juga harus perhatikan dimensi dari power supply-nya. Power supply juga beda-beda bre ukurannya. Nah, untuk power supply yang ATX, yang ukuran standar, udah pasti bakal muat di casing ATX seperti ini. Dan kalau dia muat dipasangin power supply gede, berarti dipasangin power supply kecil pun juga nggak masalah. Nah, untuk beberapa casing, dia punya penutup untuk menyembunyikan power supply. Tapi untuk Nimitz N3 ini, dia nggak ada. Power supply-nya terekspos kayak gini. Nah, di sini harus kamu perhatikan juga, kabel-kabel power supply-nya bakal kelihatan. Jadi kalau bisa, kamu belilah power supply yang modular atau semi modular untuk casing yang tidak menyembunyikan power supply kayak gini, biar kabel manajemennya bisa lebih gampang dan casingnya akan terlihat lebih rapi. Tapi kalau kamu memutuskan untuk beli casing yang lebih kecil, apalagi casing yang mini ITX, ini yang harus hati-hati. Karena tidak semua casing mini ITX itu bisa muat dimasukin power supply dengan ukuran standar.
Jadi perhatikan spek casingnya, baca di websitenya, baca di kardusnya, berapa ukuran power supply maksimal yang bisa dimasukin ke dalam casingnya. Oh ya, satu lagi soal power supply adalah kalau kamu beli casing yang gede, ini walaupun dia ukurannya gede, tapi masih ada casing yang lebih gede lagi. Itu kalau bisa, usahakan kamu beli power supply yang kapasitasnya agak gede. Karena dengan ukuran casing yang semakin besar, maka power supply itu harus menjangkau area yang lebih jauh. Jadi dengan beli kapasitas power supply yang lebih besar, kabelnya juga biasanya lebih panjang. Kalau kamu beli power supply yang murah atau yang kapasitasnya kecil, kabelnya bisa jadi nggak cukup. Jadi mungkin kamu harus narik sampai ke ujung sini nih. Nggak cukup dia. Jadi hati-hati saat memilih power supply. Kemudian masih berhubungan dengan dimensi, yang harus kamu perhatikan lagi adalah cooler. Apakah kamu mau pakai air cooler atau pakai water cooler? Kalau pakai air cooler, perhatikan dimensinya. Apakah tinggi dari coolernya nanti muat dipasang di dalam casingnya? Karena bisa aja dia kepentok sama side panel. Nah, untuk Armageddon Nimitz N3 ini, dia punya dimensi maksimal cooler tower yang bisa terpasang di sini adalah 165 mm. Cross check lagi sama tinggi cooler kamu, apakah bisa masuk atau enggak. Kalau mau pakai water cooler yang pakai radiator juga sama aja. Perhatikan speknya. Untuk casing ini tertulis dia bisa muat radiator 240 dan 280 mm. Jadi kalau kamu punya radiator 360 mm, jangan pakai casing ini karena nggak bakal muat. Hal berikutnya yang harus kamu perhatikan dari sebuah casing adalah airflow-nya. Dan ini berhubungan dengan kipas. Ada berapa banyak kipas yang bisa dipasang di sini? Untuk Armageddon Nimitz N3 ini, dia secara spek tertulis bisa dipasangin kipas 3 biji 12 cm di bagian depan atau 2 biji 14 cm, kemudian satu di atas dan satu di bagian belakang. Dan ini udah sangat cukup karena untuk pengaturan airflow yang bagus, kamu butuh ada intake paling nggak dari depan, kemudian outtake paling nggak dari belakang dan dari atas. Kadang-kadang ada casing yang kasih kipas di bagian bawah juga, itu lebih bagus lagi. Dan filter, di sini kamu dikasih filter di bagian atas, ini udah magnetik, jadi kalau mau pasang tinggal di bongkar pasangnya tinggal diambil dan tempel aja. Cuma kalau bagian depan ini sayangnya tidak ada filternya. Jadi kemungkinan casingnya bakal lebih cepat kotor nih bagian dalamnya. Tapi ini udah bagus banget. Karena banyak juga casing yang depannya dikasih bling-bling. Seolah-olah itu adalah kipas. Padahal ternyata tidak ada slot untuk memasang kipas. Jadi perhatikan itu karena kamu butuh airflow yang bagus di dalam casingnya. Dan jangan khawatir buat yang suka RGB. Di sini ada lampunya. Kemudian karena dia juga tembus pandang dari samping, kamu bisa pasang semua RGB yang kamu punya dan bisa dilihat sama semua tetangga kamu. Hal berikutnya yang harus kamu perhatikan adalah berapa banyak storage drive yang bisa dimasukin di dalam casing. Untuk Armageddon Nimitz N3 ini, kamu dikasih tempat untuk 2 harddisk 3,5 inci dan 1 harddisk 2,5 atau SSD 2,5 inci. Jadi sekali lagi, pastikan berapa banyak harddisk yang kamu punya yang bakal kamu masukin di sebuah casing. Jangan sampai nggak muat. Kadang-kadang bisa sih diakalin, jadi di bagian depan ini nggak usah dipasangin kipas, tapi dialihkan menjadi tempat harddisk. Cuma ya kalau pakai side panel yang kelihatan kayak gini, kurang manis aja kalau ditonton sama orang. Nah, masih berhubungan dengan dimensi berikutnya adalah GPU. Berapa panjang GPU yang kamu punya? Cek lagi di spesifikasi casingnya. Untuk casing ini, dia bisa muat GPU dengan panjang maksimal 300 mm. Buat yang punya GPU yang pakai 3 kipas, hati-hati karena beberapa GPU dengan 3 kipas itu panjangnya lebih dari 300 mm. Kemudian, satu hal lagi yang harus kamu perhatikan kalau pengen beli casing budget kayak gini. Nah, di bagian belakang nih, kalau kamu lihat, ini adalah penutup slot PCI Express. Ini kalau mau kamu pakai, dia dilepas. Terus kalau nggak dipakai, ini yang jadi masalah. Untuk casing murah, kalau nggak dipakai, nggak bisa dipasang lagi. Kalau casing yang mahal, itu ini bagian penutup ini bisa dibongkar dan bisa dipasang lagi, ada bautnya. Nah, kalau yang murah, itu nggak bisa. Ini bakal jadi permasalahan, karena kalau semisal nih, awal kamu pakai banyak gitu ya, terus kamu buka, habis itu kamu ganti sistem, terus yang kepakai cuma sedikit, maka bakal banyak yang lubang. Nah, ini di tempat saya pernah terjadi satu masalah serius. Saya nggak nyadar bahwa ternyata di dalam casing itu dipakai tempat mainan tikus. Jadi saya baru tahu setelah tiba-tiba PC-nya nggak mau nyala, padahal sebelumnya nggak ada masalah apa-apa. Akhirnya begitu saya bongkar, ketahuan bahwa kabelnya putus semua dimakan sama tikus. Jadi ternyata lubang sekecil itu bisa dimasukin tikus, bre. Untung aja nggak dikencingin. Nah, sekarang untuk fitur tambahan lainnya.
Di beberapa casing atau hampir di semua casing biasanya menyertakan front panel. Nah, front panelnya apa aja? Di sini kamu bisa lihat bahwa kamu dikasih ada 2 slot USB 2, kemudian 1 slot USB 3 warna biru, dan ada 2 port audio. Kemudian ada tombol power dan tombol reset. Tidak ada USB-C karena ini adalah casing budget yang biasanya dipasangin motherboard budget yang nggak punya USB-C juga. Jadi udah pas lah ya. Nah, sekarang hal terakhir tentang cable management. Seperti biasa, kamu harus bongkar dulu bagian side panel. Wah, dua-duanya side panel. Ini sebelah kanan mana, sebelah kiri mana, ini saya masih bingung nih. Jadi mau bilang left panel atau right panel? Oke, di sini sudah ada tempat untuk cable management. Nah, ini yang kenapa zaman dulu saya nggak suka beli casing, karena tidak ada ruang untuk cable management. Jadi kalau kamu tutup ini, dia bener-bener udah mepet sama apa namanya backplate-nya ini. Nah, kalau ini nggak, dia sudah ada ruang untuk cable management. Kamu bisa ikat, bisa atur. Ini buat ngikat-ngikatnya, yang kayak gini-gini nih, dia buat ngikat. Udah. Yang pasti kalau kamu punya kesabaran lebih, kamu bisa membuat casing ini rapi, nggak kalah rapi dengan casing-casing yang lebih mahal. Walaupun sebenarnya sih, kalau kamu asal tutup aja, nggak usah pakai sabar-sabaran, ya nggak kelihatan juga karena ini di bagian belakang. Cuma kalau namanya kepuasan sih ya mau gimana lagi. Tinggal atur aja di samping-samping, diikat rapi. Cakep tuh. Nah, sekarang soal harga. Armageddon Nimitz N3 ini di official store-nya Armageddon harganya sekitar 350 ribuan. Dan itu adalah versi polos, tanpa kipas, tanpa power supply. Kalau kamu adalah penggemar power supply Armageddon, kamu bisa beli bundling. Harganya lebih mahal pastinya, kamu langsung cek aja di official store-nya. Kalau pengen langsung lihat, klik aja link yang ada di deskripsi.